Jadwal resmi 3 laga tunda. Simak siapa saja yang akan absen. Jadwal Persib di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Persebaya protes wasit tak kena sanksi. Serta berita dari klub lain Liga 1 dan juga transfer terbaru. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. PT LIB resmi merilis jadwal 3 laga tunda putaran pertama, yakni Persib versus Persija, PSIS versus Bayangkara, dan Barito versus PSM Makassar. Untuk laga Bayangkara versus PSIS akan digelar pada 9 Januari, sementara laga Barito versus PSM akan digelar tanggal 10 Januari, dan laga Persib versus Persija akan digelar 11 Januari 2023. Tapi ada satu laga tunda yang belum dirilis, yakni laga tunda babak kedua antara Persija Jakarta versus PSS Sleman. Nah, lalu bagaimana kesiapan para tim ini dalam menjelang 3 laga tunda ini? Bagi laga PSS versus Bayangkara akan tetap digelar di Stadion Jatidiri dan dihadiri 70% kapasitas stadion. Sementara laga Barito versus PSM belum ditentukan akan digelar di mana, pasalnya Stadion Demang Lehman belum lolos verifikasi. Sementara laga Persib versus Persija fix akan digelar di Gebela dan dihadiri 70% kapasitas penonton. Dan tentu saja karena laga ini adalah laga tunda, jadi apabila ada pemain baru yang masuk ke 6 klub ini, maka tak bisa dimainkan lantaran sudah terdaftar di putaran pertama untuk klub sebelumnya. Tapi untuk pemain yang terkena sanksi di putaran kedua masih bisa main jika selama putaran pertama dari pekan ke-1 hingga pekan ke-10 tak terkena sanksi apapun. Lalu siapa saja yang akan absen di laga-laga tersebut? Di kubu PSS Semarang ada sejumlah nama yang akan absen seperti Ali Sesai, Jonathan Kantilana yang kabarnya resmi hengkang, Alfreanda Dewangga yang cedera, Eka Febri yang cedera, dan Friendly Saputra yang resmi hengkang di jendela transfer ini. Dan ini kemungkinan akan bertambah jika bursa transfer resmi dibuka dan ada pemain PSS Semarang yang lain yang hengkang juga. Sementara di kubu sang lawan, yakni Bayangkara FC, sejauh ini Bayangkara FC belum melepas satupun pemainnya, tapi belum tahu jika di bursa transfer nanti ada yang hengkang dari Bayangkara FC. Tapi yang jelas nama-nama seperti Yanto Basna, Dodi Irawan, Ihsan Toharea, dan Dendi Sulistiawan akan absen lantaran dipanggil timnas dan juga cedera. Sementara di laga Barito kontra PSM Makassar, di kubu Barito Putra pun tak akan lengkap. Nama-nama seperti Joko Ribowo, Lutfi Kamal, Amrizal Umanailo, Rafael Silva, Randy Saputra, dan lain-lain kemungkinan akan absen karena hengkang ke klub lain. Sementara di kubu PSM Makassar pun tak akan lengkap. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Yakob Sayuri yang dipanggil timnas, Abdurrahman, dan Vivi Afrizal yang juga cedera. Sementara di laga Persib versus Persija, di kubu Persib tentu tak akan lengkap. Ada nama-nama yang akan absen seperti trio timnas, yakni Maklok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Lalu ada Zalnando, David Rumakik, Reki Rahayu, serta Febri Haryadi dan Ferdiansyah yang cedera. Sementara untuk pemain lain belum diketahui siapa yang akan absen lantaran belum tahu Persib akan melepas pemain atau tidak.
Sementara untuk akumulasi kartu di pekan ke-11 ini, di kubu Persib tak ada yang akumulasi kartu. Sementara di kubu sang lawan Persija Jakarta yang kemungkinan akan absen adalah Hansa Muyama dan Syahrian Abimanyu yang dipanggil ke timnas, Otavio Dutra, Reza Aditya, Raka Cahyana dan Osvaldo Hai yang cedera, serta beberapa pemain lain yang kemungkinan akan hengkang seperti Ricky Cawor, Ryuji Utomo dan Hanif Syahbandi. Sementara untuk yang akumulasi kartu di pekan tunda ini atau pekan ke-11 ini, tak ada satupun pemain Persija yang terkena akumulasi kartu. Dari Persib Bandung, Persib Bandung akan memulai putaran kedua ini lebih dulu dengan lakoni laga tunda kontra Persija Jakarta pada 11 Januari 2023. Setelah itu barulah Persib akan lakukan laga putaran kedua. Dan buat kalian yang nanya nih, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, seperti apa sih jadwal Persib di putaran kedua ini? Sebagai catatan, Persib akan main hingga April 2023 dan berikut jadwalnya. 15 Januari akan melawan Bayangkara FC di laga home. 20 Januari akan melawan Madura United di laga away. 26 Januari akan bertemu Borneo FC di laga home. Dan 31 Januari akan melawan PSS Semarang di laga away atau tandang. Bulan Februari dimulai dari 5 Februari yakni melawan PSS Sleman di laga home. 10 Februari akan menghadapi Bali United di laga away. 15 Februari akan menghadapi PSM Makassar di laga home. 19 Februari akan menghadapi Rans Nusantara FC di laga away. 23 Februari akan menghadapi Arema FC di laga home. Dan 27 Februari akan menghadapi Barito Putra di laga away. Bulan Maret akan dimulai di tanggal 4 Maret yakni menghadapi Persija Jakarta di laga away. 9 Maret akan menghadapi Persik Kediri di laga home. 13 Maret akan menghadapi Persebaya di laga away. Dan 18 Maret akan menghadapi Dewa United di laga home. Bulan April dimulai di tanggal 2 April yang akan menghadapi Persis Solo di laga home. 7 April akan menghadapi Persita Tangerang di laga away. Dan ada satu laga yang belum diketahui jadwalnya, yakni kontra Persikabo di pertandingan terakhir yang jadwalnya belum dirilis. Sebagai info, jadwal ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya, karena ya kalian tahulah, liga kita ini liga settingan. Ya kalau yang jadi target juara atau tim yang ditargetkan untuk jadi calon juara ternyata anjlok, ya pasti akan ada drama lagi deh. Makanya jadwal liga kita mah nggak akan pernah beres. Liga apa sih namanya ini? Liga dagelan? Liga settingan? Atau liga sinetron? Hihi. Dari Persebaya, manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri mengomentari jadwal putaran kedua Liga 1 2022-2023. Tapi yang dikomentari bukanlah jadwalnya, tapi PSSI dan PT LIB, khususnya para wasitnya. Menurut Yahya, putaran pertama sudah kelar. Klub sudah keluar uang banyak untuk biaya denda dan biaya sistem bubble. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada satupun wasit yang dihukum? Padahal di putaran pertama ini jelas banyak tim yang dirugikan oleh wasit. Tapi kenapa PSSI seolah tutup mata dan tutup telinga soal ini? Yahya mengatakan jika nanti Komdis PSSI jatuhkan sanksi pada klub lagi, jangan dibayar dulu jika PSSI belum berikan sanksi pada wasit. Putaran pertama udah kelar, sekarang keluar jadwal putaran kedua. Dari putaran pertama itu, klub-klub udah banyak yang rugi. Mulai dari sanksi, terus juga biaya sistem bubble, kerugian karena dicurangi wasit. Tapi kok sampai sekarang nggak ada ya wasit yang dihukum? Padahal kan jelas, kesalahan wasit itu banyak banget. Mending gini aja lah, kalau nanti klub didenda lagi, nggak usah bayar. Kalau Komdis wasit PSSI itu protes, ya protes balik lah. Wasitnya gimana tuh? Ujar Yahya Al-Kathiri.
Setuju sih saya sama Yahya Al-Kathiri ini. Ya sih emang enak aja PSSI ngambilin duit klub terus, wasitnya bobrok diam aja. Apa jangan-jangan para wasit ini memang sengaja disuruh bikin kesalahan ya sama PSSI biar PSSI ini dapat duit terus dari denda. Enak banget ya PSSI. Aduh. Dewa United kabarnya batal mengontrak ex pelatih Persib Robert Rene Albert sebagai pengganti Neil Maizar. Ada hal yang tak bisa dijelaskan kenapa Dewa United batal kerjasama dengan pelatih asal Belanda ini. Sebagai gantinya, Dewa United pun mencari pelatih lain yang juga asal Belanda. Ia adalah Jan Olde Rickering. Lalu, siapa Jan Olde ini? Jan Olde Rickering adalah pelatih asal Belanda berusia 59 tahun. Ia telah malang melintang di berbagai klub Eropa seperti Porto, Ajax Amsterdam, Heerenveen, dan Galatasaray di Turki. Ia juga pernah melatih timnas Tiongkok U19 dan U20. Prestasinya adalah pernah membawa Galatasaray juara Liga Turki di 2016. Saat ini, Jan Olde menjabat sebagai direktur olahraga di klub Iskenderunspor di Liga Turki. Dari Arema, desas-desus jika gelandang Persib akan dipinjam oleh Persikabo yakni Deddy Kusnandar di putaran kedua ini membuat nama gelandang Arema Gianzola santer diisukan akan kembali ke Persib menggantikan posisi Deddy Kusnandar. Apalagi performa Zola di Liga 1 musim ini berbanding terbalik dengan di Piala Presiden lalu yang tampil sangat apik. Namun desas-desus ini pun dibantah oleh pihak Arema. Pihak Arema mengatakan Zola masih terikat kontrak hingga 2024. Pihak Arema justru menyatakan jika mau Beckham Putra saja yang ke Arema agar bisa berduet dengan sang kakak. Bahkan kabarnya Arema rela menukar penyerangnya yakni Kushedia Haryodo dengan Beckham Putra. Sebagai informasi, Kushedia Haryodo adalah lulusan diklat Persib loh. Awal musim lalu KHY sempat dirumorkan akan ke Persib, tapi tak terrealisasi. Oke, kita ke bursa transfer. Tanggal 3 Januari bursa transfer baru resmi dibuka. Nah, itu artinya sebelum tanggal 3 Januari klub-klub ya paling sibuknya melepas pemain, tapi mungkin belum diumumkan akan dilepas ke tim mana ya. Seperti Barito Putra yang mengkonfirmasi melepas 4 pemainnya yakni Amrizal Umanelo, Randy Saputra, Lutfi Kamal, dan Yogi Hermawan. Dan kabarnya ini pun belum finish, masih akan ada sejumlah pemain Barito lain yang kabarnya akan dilepas juga. Dan kita akan tunggu nih kemana para pemain ini akan berlabuh. Persik Kediri resmi melepas 2 pemain dan 1 manajer yakni Joe Anderson dan kiper Adi Satrio. Untuk Adi Satrio sendiri sih kabarnya resmi ke PSIS, sementara Joe Anderson belum diketahui nih akan berlabuh ke klub mana. Sementara 1 manajer yang dilepas adalah Danilo Fernando. Bayangkara FC dipastikan akan melepas I Putu Gede ke Persija Jakarta. Hal ini terlihat di postingan Instagram Bayangkara FC yang mengunggah foto I Putu Gede dan disertai ucapan selamat tinggal 2022. Dan itu artinya Putu Gede direstui pindah ke Persija Jakarta. Sementara untuk Hargianto belum diketahui apakah akan dilepas atau tidak. Di sisi lain, Bayangkara FC tetap membantah dan menolak Sani Rizky Fauji dilepas ke Persib. Pihak Bayangkara FC akan melepas Sani jika kontrak Sani telah usai di Bayangkara FC. Borneo FC resmi mengkonfirmasi jika gelandang ex Barito Putra Amrizal Umanelo akan kembali ke Borneo FC. Sebelumnya Amrizal dirumorkan akan ke Persija Jakarta. Sementara gelandang lain dari Barito Putra yang Lutfi Kamal kabarnya akan segera berkostum PSIS Semarang. Bali United kabarnya resmi mendapatkan Sandi Sute dari Rans Nusantara FC. Sandi Sute dilepas dengan status pinjaman hingga akhir musim. Oke, segitu saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.